ini adalah sebuah penyakit di mana sel-sel itu membelah diri secara abnormal sehingga dapat membahayakan jaringan di sekitarnya ataupun jaringan lain. Nah, sel-sel yang abnormal ini menyebarnya melalui pembuluh darah ataupun pembuluh limfe. Sedangkan sekarang yang kita bahas adalah oral cancer, yaitu keganasan yang terjadi ya di dalam rongga mulut. Nah, ini tuh faktor-faktor risiko yang masih sering kita lihat di masyarakat umum, terutama merokok, penggunaan tembakau, dan mungkin di dasar desa masih menggunakan sirih ya, dan juga penggunaan alkohol. Menurut Riskesdas, prevalensi kanker di Indonesia ini mencapai 347.000 orang, dan juga menurut laporan BPJS, kasus kanker yang dirawat di Indonesia meningkat seiring berjalannya tahun. Dan juga kasus kanker mulut di Indonesia ini paling besar di Asia Tenggara. Gejala yang pertama yang perlu diwaspadai adalah adanya sariawan yang tidak kunjung sembuh selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Kemudian gejala yang kedua itu adalah timbul benjolan di dalam rongga mulut. Kemudian gejala yang ketiga adalah adanya kesulitan mengunyah atau disfagia. Kemudian gejala yang keempat adalah terjadi penurunan berat badan secara tiba-tiba. Kemudian gejala yang kelima adalah terjadi pembengkakan di area kelenjar getah bening di bagian leher. Dan kemudian ada gejala berupa bercak merah ataupun putih di dalam rongga mulut. Kalau teman-teman mempunyai gejala yang demikian, jangan panik, tetapi periksakan segera ke dokter gigi yang ada di sekitar teman-teman semua. Nah, sekarang aku mau jelasin ke kalian soal gambaran klinis dari kanker mulut. Kenapa sih ini jadi penting? Soalnya kalau misalkan kita udah bisa tahu gambaran itu seperti apa, waktu kita lihat itu ada dalam rongga mulut kita atau pada saat pemeriksaan di dokter gigi, kita bisa langsung segera mendapatkan perawatan sedini mungkin. Nah, ada beberapa gambar yang bakal aku liatin ke kalian dimulai dari tahap awal. Contohnya yang kayak gini. Nah, untuk gambaran ini dia itu masih tahap awal, jadi dia memang kayak cuma kemerahan gitu aja. Lalu pada tahap yang lebih lanjut kita udah bisa nemuin dia kayak sariawan tapi parah gitu. Dia tampak seperti ini, ada kehilangan permukaan dan juga dikelilingi sama margin atau border yang dia tuh meninggi dan juga keras. Selain itu di dasar dari kehilangan permukaan juga ada daerah nekrotik atau yang berwarna keputihan, itu merupakan jaringan yang mati. Kita juga bisa menemukan gambaran dari kanker mulut berupa granular berwarna yang keputihan pada permukaan gusi seperti gambaran di sini. Selain itu, bisa juga gambaran itu berbentuk papil-papil atau yang biasa disebut dengan exophytic papillomatous proliferation seperti gambar di atas ini. Nah, lalu gambaran terakhir ini merupakan kondisi yang udah lumayan parah. Jadi, dia itu tampak seperti suatu massa yang besar dan juga seperti berkutil seperti pada gambar di atas ini. Nah, sekarang kalian kan udah lihat nih gambaran-gambarannya. Jadi, kalian bisa lebih aware terhadap kondisi-kondisi di atas, dan kalau misalkan ada yang punya kondisi tersebut, bisa segera memeriksakan ke dokter gigi. Nah, terus ada yang tahu nggak nih penyebab dari kanker mulut itu apa? Aku juga nggak tahu loh. Karena penyebab utama dari kanker mulut itu belum diketahui secara pasti. Tapi dipercaya ada beberapa faktor utama yang meningkatkan resiko terjadinya kanker mulut. Antara lain produk alkohol dan tembakau. Yang dipercaya jika keduanya digabungkan dan dikonsumsi secara bersamaan bisa meningkatkan hingga 35 kali lipat resiko terjadinya kanker mulut loh. Selain itu, ada juga faktor-faktor lain yang memicu terjadinya kanker mulut seperti HPV, sinar UV, dan kebersihan rongga mulut yang buruk. Maka dari itu, pencegahannya mudah banget ya teman-teman, hanya perlu menghindari faktor-faktor pemicu tadi. Jadi, diusahakan sebaik mungkin hindari produk-produk tembakau dan juga alkohol, serta bisa ditambahkan dengan rajin-rajin memakai pelindung surya, serta jaga kesehatan dan kebersihan rongga mulut yang baik, dan rutin periksa ke dokter gigi untuk memeriksakan gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan ya.
Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada paham kan apa itu kanker mulut? Kan tadi udah dijelasin apa itu ciri-cirinya, faktor penyebabnya, dan juga gejala-gejalanya. Kalau teman-teman punya keluarga atau mungkin kerabat atau mungkin dari teman-teman sendiri yang memiliki ciri dan gejala seperti kanker mulut, ayo langsung segera periksa ke dokter gigi terdekat ya, jangan tunggu sampai parah. Sebaik-baiknya pengobatan adalah pencegahan, maka dari itu yuk kita lakukan hidup sehat. Jangan lupa untuk rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Ayo jaga kesehatan gigi kita dan juga lingkungan sekitar kita. Bye.